Pernah nggak sih kamu ngerasa, ada yang aneh sama dunia ini? Harga naik terus, teknologi makin ngawasin kita, dan keputusan besar dunia kaya udah ditentukan jauh sebelum kita tahu. Apa semua ini kebetulan? Atau ada kekuatan yang sengaja main di balik layar? Selamat datang di EduHub, tempat di mana kita bahas fakta tersembunyi yang jarang dibuka ke publik. Kali ini, kita bongkar konspirasi global, mitos atau realita. Konspirasi global itu ide bahwa sekelompok elit, entah itu politisi, pebisnis, atau organisasi rahasia, mengatur arah dunia di balik layar. Mereka ngatur perang, ekonomi, bahkan opini publik. Kedengarannya gila? Tapi coba lihat ini. Fakta, tahun 1971, Amerika secara sepihak cabut dari sistem emas global. Efeknya, semua mata uang jadi bisa dicetak tanpa batas. 1971, titik balik dunia yang jarang dibahas. Setelah Presiden Nixon memutuskan hubungan dolar dengan emas, dunia masuk ke era fiat money, uang tanpa dukungan aset fisik. Artinya, pemerintah dan bank sentral bisa mencetak uang sesuka hati. Tapi, tunggu dulu. Siapa yang benar-benar untung? Satu, pemerintah dan bank sentral dengan sistem ini, mereka bisa mengutang ke masa depan tanpa batas. Solusi atas setiap krisis? Cetak uang. Resikonya? Inflasi dan krisis kepercayaan. 2. Kelompok elit finansial mereka tahu cara melindungi kekayaan dari inflasi. Saat uang biasa melemah, mereka pindah ke aset seperti saham, emas, properti, atau cryptocurrency. Sedangkan rakyat kecil? Tabungan mereka pelan-pelan tergerus nilai. 3. Bank dan institusi keuangan global karena sistem fiat ini, semua utang, pribadi maupun negara, jadi makin besar. Tapi siapa yang kasih pinjaman? Ya mereka juga. Dunia jadi seperti hamster wheel, lari terus, tapi nggak kemana-mana. Kamu sadar nggak? Semua negara kaya punya agenda yang mirip? Cashless society, digital ID, surveillance. Kebetulan? Atau satu rencana besar? Fakta, The Great Reset, agenda WEF yang ngajak dunia untuk Build Back Better. Tapi siapa yang menentukan better itu apa? Dan kenapa keputusan ini dibuat di ruang tertutup? Dulu dicibir, sekarang terbukti. Coba kita rewind ke beberapa dekade lalu. Orang yang bilang kalau pemerintah bisa sadap semua komunikasi dianggap paranoid. Yang ngomong media bisa dikontrol elit disebut konspirator gila. Dan yang curiga industri farmasi kerja bareng pemerintah demi profit? Wah, langsung dibungkam. Tapi hari ini, satu proyek pengawasan global, terbongkar tahun 2013, Edward Snowden buka rahasia, NSA, Badan Intelijen AS, sadap jutaan orang, termasuk pemimpin negara lain. Bahkan Facebook, Google, dan WhatsApp. Semua bisa dipantau lewat celah sistem. Kalau kamu merasa nggak perlu khawatir karena nggak ngapa-ngapain, bayangin aja hidupmu diawasi kamera 24 jam. 2. Manipulasi media, bukan cuma di film berita bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi narasi apa yang mau dibentuk. Beberapa perusahaan media besar dikendalikan segelintir konglomerat. Mereka bisa tentukan apa yang harus kamu lihat, pikirkan, dan bahkan takuti. Tahun 2020-2022 jadi bukti. Informasi bisa dibungkam, opini dibentuk, dan yang nggak sejalan dilabel hoaks. 3. Kolusi farmasi bisnis atau kesehatan? Skandal seperti Purdue Pharma dengan krisis opioid di AS nunjukin, industri farmasi bisa manipulasi data, sogok dokter, dan tetap untung. Meskipun banyak yang menderita. Bahkan selama pandemi, kontrak vaksin dilakukan tertutup, dana triliunan rupiah mengalir, dan kita cuma disuruh ikut aja. Kalau semua ini dulu disebut teori konspirasi, lalu, teori apalagi hari ini yang bisa jadi fakta besok? Edward Snowden bongkar soal pengawasan massal. Julian Assange buka dokumen militer rahasia.
Mereka dibilang pengkhianat, padahal mereka cuma tunjukin kenyataan yang disembunyikan. Fakta, banyak teori konspirasi yang dulu dicap hoaks, sekarang terbukti. Termasuk proyek pengawasan global, manipulasi media, dan kolusi farmasi pemerintah. Karena kalau kita cuek, kita jadi pion di game mereka. Tapi kalau kita sadar, kita bisa mulai tanya, kenapa? Siapa yang untung? Dan apa yang bisa kita lakukan? Konspirasi atau kenyataan, pilihannya ada di kamu. Tapi satu hal pasti, dunia ini nggak sesederhana yang kelihatan. Subscribe biar kamu nggak ketinggalan video yang bakal bikin kamu mikir ulang segalanya.